Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah seorang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada. Silakan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun 2011 ketika saya pertama kali masuk bergabung untuk pendidikan pastor di novisiat SVD di Batu, Malang. Saya diminta oleh pastor pendamping kami bertujuh, dan sekarang tinggal dua, satu di Wina, Austria, satu di sini, saya. Dan pada saat itu pembina kami bilang, "Kalau kamu mau jadi SVD, kamu wajib membaca prolog Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Disitulah inti ajaran kekristenan dirangkum oleh penginjil Yohanes." Lalu siang malam selama kurang lebih 6 bulan saya menghafal prolog ini, 18 ayat, tidak hanya dalam bahasa Indonesia tapi juga bahasa Latin dan bahasa Inggris itu. Lalu tahun kedua plus bahasa Jawa karena saya di Malang itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesan saya pertama kali ketika membaca prolog Yohanes ini, saya jadi lebih mengerti panggilan setiap
orang yang percaya pada Kristus. Panggilan kita sejatinya kita semua, entah itu berkeluarga, tidak berkeluarga, pastor, atau siapapun, kita dipanggil untuk menjadi terang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca Injil yang baru saja kita dengar itu, sebagian berisi prolog Yohanes atau kata pengantarnya Injil Yohanes. Di situ ketika saya membaca atau merenungkan Injil pada hari ini, saya terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes. Hal yang paling saya suka dari Yohanes Pembaptis adalah kejujurannya untuk mengakui bahwa ia bukan terang dan ia juga bukan Mesias. Dengan sikap atau kerendahan hati seperti itu, ia mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya kita semua ini hanyalah sarana atau alat yang dipakai oleh Allah untuk apa? Memancarkan cahaya itu. Kita ini bukanlah matahari, sang sumber cahaya dan energi, melainkan kalau dalam ilmu astronomi kita ini adalah bulan atau bintang yang sekedar memantulkan cahaya matahari. Kita ini bukanlah tujuan dari banyak orang untuk berbicara atau ketika kita bisa memancarkan cahaya Kristus, orang senang kepada kita, memuji-muji kita. Tidak, kita bukan itu. Melainkan kita adalah terminal kecil atau bus halte. Kalau di depan situ ada bus halte, yaitu dia. Kita seperti itu, untuk membantu orang sampai pada tujuan utama, yakni Tuhan Yesus. Hal berikut yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudari sekalian, dan juga mungkin sangat menantang untuk kita renungkan, untuk betul-betul agar kita belajar rendah hati. Mari kita meresapi pernyataan Yohanes Pembaptis ini. Dia berkata, "Aku membaptis dengan air, tetapi Dia di tengah-tengah kamu berdiri, Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua selain diundang untuk menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita pun juga diajak untuk memberikan cahaya itu kepada sesama. Dalam beberapa bacaan Injil hari-hari terakhir ini, kalau Bapak Ibu mengikuti, jadi gereja Katolik itu ada misa harian ya, begitu ya. Saya sering melakukan misa harian di Amsterdam Selatan. Itu Injil, kalau Bapak Ibu perhatikan, Injil itu berbicara tentang Yesus yang memuji pribadi Yohanes Pembaptis. Pada saat kita membaca itu, kita disuguhi pernyataan-pernyataan Yesus yang memuji dan memberikan hormat kepada Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena dia melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu apa? Menunjukkan jalan, memancarkan cahaya Kristus, mempersiapkan setiap orang untuk datang lebih dekat dengan Yesus. Dan pada hari ini sebaliknya, Yohanes Pembaptis memberikan pujian dan menempatkan Yesus sebagaimana hakikatnya, selaku Mesias Sang Penyelamat. Tentu ini adalah sebuah tantangan bagi kita untuk selalu melihat
sisi-sisi terang dan positif. Kalau kita mau melihat kehidupan kita, ini juga merupakan sebuah tantangan atau ajakan agar kita mau melihat sisi-sisi terang dan positif dari pendahulu maupun yang akan menggantikan peran kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita diajak untuk menghormati setiap orang yang ada sebelum kita. Kalau kita mau belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga Injil pada hari ini, cahaya Kristus yang kita nantikan, yang bisa kita terima pada saat hari Natal nanti, semakin merajai hati kita, agar kita digerakkan untuk menjadi pribadi yang mawas diri dan rendah hati untuk menempatkan bahwa kemuliaan Allah di atas segala-galanya. Saya akan menutup perenungan atau refleksi homili saya pada hari ini dengan sebuah cerita. Ini cerita kisah nyata. Mungkin Bapak Ibu sebagian di sini ada yang pernah ke Style ya, ke rumah misi SPD ya. Dulu itu ketika Bapak Arnold Johnson itu mendirikan rumah itu, ada sebuah doa atau khotbah dia dalam peresmian gedung itu. Dia mengatakan begini, Allah Bapa yang Maha Pengasih, inilah yang bisa aku lakukan. Saya berdoa agar dari rumah ini lahir para misionaris, orang-orang yang membawakan cahaya atau terang Kristus, Injil, kabar sukacita ke seluruh dunia. Kalau itu tidak terjadi, maka saya harus lebih dekat atau mendengarkan atau lebih rendah hati. Belajar dari pengalaman Santo Arnold Johnson, kita setiap hari datang ke gereja, setiap minggu. Bisa di sini, bisa di tempat lain. Tujuannya cuma satu, agar kita bisa sungguh-sungguh menjadi terang itu dan membawa terang itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda yang berkeluarga, pancarkanlah terang atau damai sukacita Kristus kepada sesama di rumah, kepada suami, kepada anak-anak. Anda yang bekerja di kantor, pancarkanlah terang atau cahaya Kristus lewat perbuatan tutur kata kita kepada sesama kita. Percaya atau tidak, itulah juga yang dilakukan oleh umat atau gereja, umat-umat gereja perdana. Di tengah penyiksaan orang kafir ya, pada saat itu bilangnya orang kafir ya. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus heran dengan umat atau gereja atau mereka yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Mereka disiksa, dikejar-kejar, mereka ditangkap, sembunyi, tapi toh tetap mereka memancarkan cahaya Kristus. Mereka tidak membalas itu dengan kejahatan, tapi mereka mendoakan dan mengampuni. Disitulah titik lahir gereja Katolik. Amin.